Om Swastiastu. Assalamualaikum saudara se-Indonesia, salam sejahtera saudara se-Indonesia, dan namo buddhaya saudara se-Indonesia. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain. Kita Pancasila, kita Indonesia. Ya, kita NKRI ya. Ya. Oke, kali ini masih bersama saya Yogi dan Saya Gus Robin Ajah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang santet, tentang susuk, dan tentang pelet ya. Dimana ketiga hal ini sangatlah lekat dengan masyarakat kita ya. Dimana Indonesia sangatlah, masyarakatnya sendiri ini tentang hal yang klinik masih sangat disukai. Ya kita karena budaya kita sendiri ya, hingga akhirnya ada suatu hal yang seperti ini. Ngomongin tentang santet, pelet dan susuk ini itu kaitannya dengan hal gaib sangatlah dekat ya, sangatlah erat. Dimana kalau orang bilang ya, gaib itu seperti sebuah pelarian dari jawaban. Kenapa? Karena gaib itu nggak bisa diulas dengan teori, nggak bisa diulas dengan sulit untuk membuktikannya. Contohnya nih, kehilangan uang, padahal tadi ada di kantong, kok hilang? Nah, gaib. Itu kan nggak. Ya mungkin hilangnya tuyul berambut ya yang ambil. Yang ambil. Nah, itu kan suatu hal yang nggak bisa dicari jawabannya secara nyata gitu. Ya, agar kok bisa hilang gitu. Ya, agar tidak menyalahkan orang lain dan malu menyalahkan orang lain, lebih baik kita salahkan aja tuyul gitu. Nah, kenapa saya bilang, makanya tadi saya bilang pelarian dari jawaban sebenarnya. Nah, hal ini juga ada hubungannya dengan santet, pelet dan susuk ya. Dimana kalau orang sakit gitu ya, ini contoh nih, orang sakit lama sakitnya gitu kan, udah kemana-mana, udah ngeluarin biaya segini untuk bayar obat, untuk berobat kemana-mana, tapi tetap saja sakit. Pasti jawabannya, pelariannya adalah santet, ya kan? Padahal kalau dari sisi medis mungkin ada jawabannya, itu cuma karena pasrah mungkin ya. Mungkin tidak ditemukan obatnya. Ya, mungkin juga tidak ditemukan. Karena kepasrahan itu akhirnya jawaban pelariannya ya santet. Tapi tidak semua seperti itu. Memang ada hal yang nyata tentang santet ya. Oke, kali ini kita akan mengulas yang seperti apa sih santet, susuk, dan pelet ya. Ini tiga hal yang berbeda ya, jangan disamakan. Makanya tiga-tiganya memiliki nama yang berbeda. Oke, langsung saja Gus Robin. Kita langsung bahas dari yang pertama ya, yaitu santet. Nah, ini ada sedikit informasi ya tentang apa sih itu santet. Nggak semuanya orang Indonesia sih semua tahu, tapi tidak semua tahu apa artinya gitu. Cuma secara dasar mungkin tahu. Nah, ini saya dapat pengertian santet sendiri adalah upaya seorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Itu garis besarnya lah arti dari santet ini ya. Langsung saja Gus Robin, sebenarnya santet ini apa sih itu? Santet itu ada beberapa macam. Ada santet yang dari orang lain, minta bantuan orang lain. Ada santet yang bisa dilakukan sendiri, bahkan ada santet lewat ucapan. Ada juga santet yang berasal dari karma. Ada juga yang diturunkan langsung dari pendahulunya gitu. Ya, bisa juga mungkin seperti itu ya? Dari leluhur atau apa. Atau dari orang suci langsung. Karena mungkin ada kesalahan karma yang besar. Santet turunan juga ada, mungkin diwariskan oleh turunannya. Yang terkena santet, habis itu meninggal, habis itu keturunannya yang kena, mungkin anak atau cucunya. Ada juga santet turunan. Nah, salah satunya ini saya jelaskan ya, santet yang disuruh atau minta bantuan orang lain. Contoh dukun santet, memakai boneka santet, foto, atau apa aja, rambut gitu ya, rambut atau pakaian dalam atau apa itu biasanya, atau kuku kita, atau ya jenis anggota badan lah, atau pakaian. Terus itu prosesnya kan dukunnya yang punya itu, saya tidak jelaskan. Terus kalau santet yang buatan sendiri itu bisa kadang-kadang ada yang melempar tanah kuburan, ataukah dukun juga memberikan tanah kuburan, kita yang melempar dari jarak dekat itu. Ketiga,
Ada juga yang ditaruh di makanan. Entah itu dikasih minyak atau apa, jampi-jampi mungkin makanannya ada santet. Terus santet dari ucapannya. Santet dari ucapan biasanya adalah mendoakan orang itu yang buruk-buruk. Terus-terusan mendoakan orang yang buruk bisa menjadi santet. Kalau orang yang didoakan itu memang bersalah. Kalau tidak bersalah, santet itu akan mengenai kita sendiri. Makanya mengucap yang buruk-buruk itu kita lihat. Kalau pada orang baik jangan diucap buruk-buruk. Nanti kita kebalik kena ucapan itu. Kita makan ucapan kita sendiri. Doa jadinya, ucapan bisa jadi doa. Terus ada juga santet dari pikiran kita sendiri. Nah, kita berpikir kita kena santet, padahal kita tidak kena santet. Dan terus ngomong di banyak orang itu kena santet kita. Lama-lama bisa menjadi. Karena itu santet dari doa kita sendiri. Seperti, ya. Kata-kata kita bisa menjadi doa. Kemakan kata-kata sendiri. Kalau kita juga berpikir terus negatif seperti itu ya. Makan ludah sendiri namanya. Menjilat ludah sendiri. Menjilat. Terus tadi santet pikiran. Santet yang dari turunan ya. Tadi sudah sih. Mungkin ada salah satu orang tuanya kena santet, terus meninggal, habis itu diturunkan. Seperti santetnya itu adalah sampai 7 keturunan gitu misalkan. Ya, ada. Itu ya. Santet kutukan itu. Kutukan dari seorang mungkin. Kalau tidak punya kesalahan besar tidak akan kena santet. Dan santet yang berasal dari pelet juga ada. Awalnya itu kita dipelet agar menyukai orang tersebut. Lama-lama pelet itu akan menjadi santet. Kelama-lamaan akan kayak berevolusi gitu dah. Kalau saya lihat. Karena energinya ini akan menarik energi gaib terus menempel. Berevolusi gitu ya. Jadi energi gaib itu masuk ke dalam tubuh dan menjadi gelap, tubuh kita menjadi rusak. Nah, menjadi sakit itu penyebabnya. Nah, kebanyakan wanita ini yang terkena santet sebenarnya terkena pelet awalnya. Oke. Tadi kan disebutkan santet menggunakan dukun gitu ya. Itu karmanya gimana? Karmanya kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Sama karmanya. Yang menyantet sama dengan yang meminta santet. Hukumnya pasti neraka. Sama juga kalau misalkan santetnya mengenai orang nih. Orang tersebut meninggal ataupun tidak meninggal itu sama? Sama. Menyiksa dan membunuh itu hukumannya beda tipis. Membunuh memang lebih tinggi hukumannya, tapi menyiksa juga lumayan. Contohnya santet yang seperti ini, contohnya seperti apa? Kan pakai boneka kadang-kadang. Orang yang tersebut bisa kadang-kadang tiba-tiba panas terus-terusan, gatal-gatal, atau menusuk-nusuk dalam tubuh. Seperti yang berita beberapa tahun yang lalu yang ada paku. Ya, ada paku di dalamnya. Ada panci gitu. Keluar panci gitu ya. Motor keluar. Nggak mungkin. Dinosaurus. Kulkas gitu keluar. Nggak mungkin ya. Asteroid keluar dari perut. Nggak mungkin ya. Tapi kan itu kan beneran ada ya. Yang paku. Ada kawat gitu. Ya, ada anunya batok kelapa sih. Bukan batok, apa namanya itu? Serabut kelapa sih. Ada juga yang kayak gitu di dalam perut. Itu ilmunya, santetnya itu santet kelas atas. Dan ilmu itu langsung diwariskan oleh iblis, bukan mempelajari dari guru. Jarang langka ilmu itu. Kalau sampai orang bisa seperti itu, pasti bayarannya luar biasa, dukunnya. Iya, iblis ya, udah bersekongkol dengan iblis ya. Terus kalau misalkan nih si dukunnya bertobat gitu, misalkan. Lama. Bisa bertobat tapi lama ya. Iya. Bertobat kalau bertobat kan mungkin nggak habis di dunia ini, bertobatnya di sana, bertobat lagi, membantu di alam sana bisa. Tapi kan maksudnya ada waktu gitu kan. Diperbolehkan untuk jelas semasa hidup ini ada waktu. Kalau sudah di sana ya dihukum, dieksekusi langsung. Ke kedua orangnya juga ya, yang meminta dan yang melakukan gitu kan ya. Jadi tobat itu tak pernah terlambat, benar. Kalau masih hidup. Kalau sudah mati ya terlambat. Nah, itu garis bawah. Jadi kalau orang tobat itu nggak ada yang terlambat kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup kita tobat nggak terlambat. Nah, itu tadi yang menggunakan pihak ketiga gitu lah ya, dukun santet. Kalau yang diri sendiri nih, yang seperti membuang tanah kuburan. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan? Bisa tanah kuburan, bisa air orang meninggal. Air orang meninggal. Maksudnya orang meninggal itu kan
ada airnya, dimandikan. Air sisa itu dicampur dengan makanan atau dicipratkan ke rumah orang, itu bisa jadi target santet. gitu ya. Dan mohon ya, jangan melakukan ini. Kalau saya ngomong seperti ini, Anda terus nggak suka sama orang di luar, saya benci dengan orang itu, melakukan hal ini, kan gampang mengambil air orang meninggal atau tanah kuburan, kan mudah, setiap orang bisa. Nah, kalian menyantet orang lain sekarang. Dengan apa yang saya katakan, saya tidak menanggung dosa jika ada yang melakukan ini di luar. Garis bawah, saya tidak menanggung dosa. Ini saya mohon jangan lakukan itu. Akibatnya apa? Karmanya? Dosa. Karena saya tidak menganjurkan Anda untuk melakukan itu. Yang dari atas itu yang akan menghukum orang jika memang bersalah. Manusia tidak berhak untuk menyantet orang atau menghukum orang. Iya. Saya tekankan bahwa hanya Tuhan yang berhak menghukum orang. Misalkan nih, buang tanah kuburan nih ke rumah target gitu misalkan. Apa yang terjadi dengan rumah tersebut? Banyak makhluk gaib ke sana, pocong, kuntilanak, genderuwo, butakala kalau gini. Tanah itu menjadi portal gitu ya? Iya, kecium bagi mereka. Mereka kira tanah mereka. Ada juga yang nanam. Rumah juga. Mereka jadinya, kayak rumah mereka. Oh. Yang nanam juga sama gitu ya? Iya. Nanam pocong gitu misalkan, pocong-pocongan gitulah. Iya, benar. Oh, dikira pocong-pocongan itu bukan pocong biasa, tapi diisi oleh tali pocong memang beneran. Jadi kayak rumah mereka gitu. Iya, jadinya. tali pocongnya itu kan dicari sama pocong yang punya. Kalau tanah kuburan itu jadi kelempar ke sana kayak tanah tempat tinggal mereka. Iya. Ada nggak ciri-ciri dari rumah yang terkena seperti itu? Secara awam lah gitu. Biasanya rumah yang terkena seperti itu sering di raungin oleh anjing. Kedua, hawa rumahnya itu agak panas yang gerah itu. Gerah ya, tapi dia kalau kita ke tempat lain nggak panas. Kalau di rumah kita panas, paling aneh panasnya. Mau hujan, mau musim dingin dia panas. Walaupun isi AC gitu, tapi tetap panas gitu ya. Kalau isi AC ada panasnya, tapi lagi dingin dia karena sudah ngelawan gitu. Kalau isi AC terus tetap panas, berarti AC-nya rusak gitu kan. Maksudnya ini kan musim dingin. Kalau kita ke tempat lain, masuk ke tetangga kita, dia dingin, di sana rumah kita pengam, benar-benar panas terus-terusan. Bertahun-tahun itu kena deh. Iya. Kalau caranya sendiri untuk hal itu cipratan gini ya, air suci gitu ya? Iya. Air laut aja pakai bisa. Air laut ya? Terus gini ya, ini sebenarnya masih banyak ini saya menjadi misteri. Karena bagi saya di dunia ini sebenarnya santet atau ilmu-ilmu hitam itu tidak mudah mengenai manusia. Jadi begini, kebanyakan itu adalah medis kalau sakit. Hal-hal yang fakta, hal-hal nyata. Jadi kita tidak bisa menentukan itu santet atau bukan. Nah, Anda bisa konsultasikan dengan orang yang tahu tentang itu. Apa Anda kena penyakit medis? Apakah kena santet? Kasihan nanti berobat kemana-mana, habis uang banyak, nggak ngerti apa itu santet, apa itu medis. Boleh konsultasikan dengan saya ya juga. Ya, bisa kunjungi Instagramnya Gus Robin juga bisa. Dan biayanya seikhlasnya. Ya, dan digarisbawahi seikhlasnya. Seikhlasnya ya. Jadi kalau ada orang yang bilang saya ini kasih nuntut mahar segini, jangan percaya. Karena dari komentar apapun saya tetap ikhlas biayanya, dimanapun itu. Garis bawahi ya, seikhlasnya. Nah, itu kan tadi santet secara orang ketiga sendiri. Kalau santet yang secara ngomong gitu misalkan, mendoakan orang yang jelek-jelek gitu. Orang tersebut apa yang terjadi gitu ke targetnya? Tergantung targetnya. Saya katakan jika targetnya baik, imannya baik, suka berdoa, suka sembahyang gitu, sesuai agamanya, dia kuat akan ketuhanannya, dan orangnya itu mungkin jauh dari perbuatan-perbuatan buruk, dan dia orangnya baik bagi yang kuasa, santet itu akan berbalik ke orang yang ngucapin buruk-buruk itu. Bisa nggak mentalnya itu ke keluarganya dia itu bisa? Bisa ya? Bisa mental ke keluarganya dia jika salah satu keluarga itu ada punya dosa. Ada dosa-dosa tertentu yang harus dilalui untuk dosa itu bukan dosa sembarangan. Mungkin dosanya sudah menumpuk baru kena santet.
tidak gampang orang terkena santet. Saya katakan, kalau nggak berdosa ya nggak kena. Mungkin di pikiran kita saja yang menganggap santet, tapi bukan santet. Gara-gara pikiran juga jadinya nantinya ya. Jadi jangan selalu berpikiran negatif jadinya. Karena kita menanyakan pada paranormal, terus ada jin yang berpura-pura menuduh dan saling terjadi pecah belah dengan tetangga atau saudara kita sendiri. Kasihan. Makanya dijelaskan harus benar-benar. Karena kebanyakan jin yang menghasut paranormal untuk saling tuduh. Itu sebenarnya terjadi. Padahal itu sebenarnya penyakit nyata atau kejadian nyata. Dimanfaatkan oleh jin jadinya ya. Karena jin suka melihat manusia itu bertengkar. Oh, bertengkar. Ya karena pekerjaannya mereka ya. Next adalah tentang pelet. Pelet merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk memengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Oh, ini yang cinta-cintaan ya, kepada lawan jenis lah ya. Oke, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan orang yang terkena pelet tersebut? Pelet itu kebanyakan mindset. Memang benar ada pelet. Namun, jika seseorang itu melet orang dan orang itu terkena pelet, maka orang yang melakukan ilmu pelet itu telah bersekutu dengan jin atau iblis. Orang yang melakukan. Nah, jadi ketika dia meninggal pasti roh dan jiwanya akan diambil sebagai budak. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang terkena pelet? Dia diikuti juga? Ya, diikuti. Biasanya diikuti kuntilanak, pocong, atau genderuwo. Atau nenek sihir, ataukah mungkin nenek sihir maksudnya seperti wewe gombel ya, seperti itu bisa. Beda-beda sih. Ada juga jin. Apakah saat meninggalnya juga diambil? Tidak. Oh, hanya yang melakukannya saja. Ada nggak ciri-ciri khusus gitu orang yang terkena pelet? Mimpi tentang dia terus berhari-hari, meskipun sudah putus, kita sudah menikah sama orang lain, dia terus mimpiin dia. Kalau cara-cara mengatasinya gimana? Kalau misalnya kita sudah tahu nih terkena pelet, kita bisa minta ke masjid atau buang ilmu hitamnya di laut. Seperti mandi gitu ya, buang gitu. Sial, buang ilmu hitam. Terus bisa meminta di masjid atau gunakan tanah masjid dan air dari masjid itu didoakan, minta untuk menyembuhkan dari penyakit gaibnya. Bersihkan diri itu. Bisa nggak itu, misalkan nih si target ini imannya kuat gitu, mental lu bisa nggak? Bisa. Mentalnya pasti pada orang terdekat. Orang terdekat dari yang melakukan. Nggak mungkin orang yang melet sekarang peletnya mental ke dia. Dia jatuh cinta sendiri. Mungkin dia jatuh cinta sendiri, nggak mungkin. Biasanya wah, saya ganteng banget. Wah, saya cantik banget. Nah, ketika mental itu, saya pernah katakan, pelet bisa menjadi santet kalau lama. Oh ya. Iya kan? Jadi dia nempel dalam tubuh, menyerap energi-energi negatif yang ada di sekitar. Kita jalan-jalan kemana, ke tempat angker, kita serap. Gitu. Lama-lama menjadi santet. Meskipun yang terkena target itu tidak jatuh cinta, tetap saja nempel dalam tubuh. Bahaya itu. Makanya ini yang sebenarnya kebanyakan terjadi pada seorang wanita. Pelet yang menjadi santet. Oke. Akibatnya sendiri sakit biasanya, bisa sial, sulit rezeki, sulit jodoh, sial, ataukah sudah menikah sering tengkar. Terus ya sial pokoknya. Kadang-kadang sakit ya. Karena aura negatif yang datang ya. Tubuh, ya. Oke, jadi itu caranya ya kalau teman-teman tahu bahwa diri kalian terkena pelet ya. Oke, air di tempat suci lah ya. Terus untuk membersihkan diri. Aja imannya. Untuk doanya tingkatkan. Ya, karena itu bisa mental gitu ya. Pelet bahkan dengan santet pun bisa mental gitu. Oke, next adalah susuk ya. Susuk merujuk pada suatu cara memasukkan benda asing ke dalam tubuh seseorang secara spiritual untuk mendapatkan suatu kelebihan. Ini biasanya susuk itu kalau yang saya tahu itu ditancapkan dalam kecil ya, seperti jarum emas. Tancapkan dalam wajah supaya cantik gitu maksudnya ya. Ada yang seperti batu juga kecil-kecil, seperti berlian batu kecil tapi bukan berlian, jadi tusuk-tusuk. Apakah susuk semua seperti itu? Iya, memang itu namanya juga susuk. Enggak, maksudnya apakah semua ini berfungsi gitu maksudnya? Apakah ada yang palsu gitu, ada yang abal-abal gitu? Susuk sama seperti pelet, tidak semua berfungsi, hanya sedikit sebenarnya berfungsi. Mindset kita saja sebenarnya.
Susuk itu jika berfungsi, maka dia sudah melakukan perjanjian dengan jin atau setan atau iblis. Ketika meninggal jadi budaknya. Makanya gentayangan. Meskipun didoakan, tetap saja dia menjalani karmanya di sana. Oke. Nah, bagaimana caranya ini mengeluarkan? Karena ada beberapa cara mengeluarkan susuk. Satu, berpuasa dan berdoa kepada yang kuasa, minta ampun di tempat suci, terus menggunakan air dari tempat suci campur dengan tanah tempat suci, diusapkan ke seluruh tempat wajah yang pernah disusuk. Oh, nggak ke wajah aja? Bisa saja di tempat lain disusuk. Oh, bisa ya? Bisa di kelamin aja, bisa di dada bisa disusuk. Jadi di tempat di mana kita melakukan susuk itu, memasang. Dan hanya Anda sendiri yang tahu. Kalau kan misalkan nih susuknya di dahi gitu, kita sudah tahu susuknya di dahi, kan seharusnya bisa aja dicabut. Enggak semuanya bisa, karena dia sudah menyatu ada. Oh, bahkan ada bisa pindah-pindah gitu ya? Bisa. Random ya? Jadi ini bisa juga dicabut oleh orang yang memasang, namun tidak 100%. Karena memasang lebih mudah daripada mencabut susuk. Orang yang memasang susuk bilang bisa mencabut susuk, saya katakan mustahil 100% tercabut. Ada beberapa komponen-komponen susuk yang tidak mungkin bisa dicabut, karena itu sebagai penebusan karma nantinya di sana. Nah, bagaimana siapa yang bisa mencabut susuk itu 100%? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melawan iblis. Kalau dilihat secara mata batin, pengguna susuk ini apa yang Gus Robin lihat? Kalau pengguna susuk itu, kalau saya kebanyakan orang yang pakai susuk itu malah biasa aja mukanya. Kebanyakan gagal mungkin ya. Dan saya pun nggak tahu. Kalau yang berhasil nih, apa yang terlihat? Apakah ada sosok? Apakah ada apa gitu? Dalam wajahnya gitu ada sosok gitu. Kalau dalam wajahnya nggak ada sosok, di samping wajah, di samping tubuhnya ada sosok. Selalu ya? Dan mukanya itu sebenarnya kalau orang pakai susuk itu hancur mukanya. Kalau saya mata batinnya lihat, bukan cantik. Really? Ya kalau orang awam ya cantik. Kalau saya hancur, berdarah. Ini borok, ini berdarah. Itu nanti Anda di sana borok berdarah. Saya lihat seperti itu, tapi kebanyakan itu saya lihat pengakuan orang pakai susuk, saya malah ini mindset berarti ini ternyata nggak mempan susuknya. Malah yang adanya iritasi kulit. Nggak berfungsi berarti. Nggak berfungsi. Ya. Kebanyakan itu yang Gus Robin lihat ya. Malah iritasi kulit, jerawatan. Mau cantik malah jerawatan jadinya. Oke. Kalau misalkan sudah terlanjur gitu ya, ini kan karma jadinya ya kan? Iya. Kalau sudah terlanjur ke masjid aja, nanti ambil air masjid campur dengan tanah masjid, bersumpah di sana bahwa mohon ampun atas dosa yang pernah diperbuat. Ngaku aja saya pasang susuk, saya berbuat zina, saya buat gini, habis itu saya mohon pengampunannya. Setelah itu bersumpah bahwa tidak ada jin, setan, iblis yang bisa mengambil jiwa dan roh dan raga saya kecuali Tuhan, gitu aja. Berarti sama ya, ketika meninggal akan dijadikan budak. Kalau orang Muslim itu ke masjid, orang Hindu itu ke pura, ke gereja orang Kristen, ke wihara orang Buddha, nah dan lain-lain. Itu saja, sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, sekian aja mungkin video kali ini tentang santet, pelet, dan susuk ya. Dan satu pesan lagi, bagi orang yang sudah kemana-mana berobat karena sakit dalam tubuhnya, jadi tidak sembuh, coba konsultasikan dengan saya. Siapa tahu bisa saya obati, karena beberapa penyakit saya sudah hampir bisa. Kecuali saya belum 100% sih, kanker masih dalam eksperimen. Kalau penyakit selain kanker, masih saya ambil. Gitu. Dan banyak juga yang sudah, ya gitu jadi. Kalau kanker, kalau ada yang kanker juga ada yang punya penyakit AIDS, boleh. Tuh, kalau teman-teman bisa lihat di rumahnya Gus Robin ya, itu ada laboratorium ya, untuk pengujian bukan saya yang eksperimennya di sana, eksperimen. Oh gitu. Saya kan punya teman. Itu maksudnya gaib, laboratorium gaib jadinya kan. Biarin aja di sana. Oke. Nah, sekian aja tayangan kita kali ini, di video kali ini, di episode kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Kunjungin media sosial kita, Instagram, Facebook. Nah, kalau teman-teman ada hal yang ingin kita bahas, bisa di komen juga di bawah. Nah, itu aja sih.
Itu aja ya. Pesan-pesannya juga sudah banyak ya, tadi ya. Banyak. Sudah banyak juga. So, sekian saja. Saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, BTS Loper, Gus Robin Army. Banyak banget. Ya. Pramusanti. Om Santi 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 Om.